Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Perkenalkan, aku Amalia Puspitasari dengan NIM 2005097429 dari kelas PTI 2020A. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai Address Resolution Protocol atau ARP untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Adapun pembahasan saya pada video kali ini adalah pengertian ARP, peran protokol ARP, cara kerja protokol ARP, dan tipe ARP entry plus praktikum. Jadi pada video kali ini nanti di akhir video saya akan melakukan praktikum bagaimana cara kerja dari protokol ARP ini menggunakan software Cisco Packet Tracer. Nah, apa itu ARP? ARP atau Address Resolution Protocol adalah protokol yang bertugas untuk mencari tahu alamat hardware atau MAC address dari sebuah host yang terhubung dalam sebuah jaringan LAN dengan menggunakan atau berdasarkan alamat IP address dari host tersebut. Ketika suatu IP paket akan dikirim, maka paket tersebut diteruskan ke layer di bawahnya atau data link yang akan memberikan alamat hardware sesuai dengan alamat IP tersebut. MAC berada pada layer 2 jaringan, sedangkan IP address berada di layer ketiga jaringan, sehingga ARP ini merupakan penghubung antara layer kedua dan juga layer ketiga. Nah, untuk peranan dari protokol ARP sendiri, peranannya dalam networking ini sangat penting. Setiap komputer yang terhubung dalam jaringan komputer lokal atau LAN berkomunikasi menggunakan alamat hardware atau MAC address dan bukan menggunakan alamat IP address. Karena menggunakan alamat MAC address, maka sebuah komputer yang ingin berkomunikasi dengan komputer lain harus mengetahui alamat MAC address dari komputer tujuannya. Dari mana sebuah komputer mengetahui alamat MAC address dari komputer tujuan ini? Dalam tahap proses transfer data, sebelum sebuah data diberi alamat MAC address, maka data tersebut diberi alamat logis berupa IP address. Alamat IP address yang ditambahkan merupakan alamat IP address dari komputer tujuan dan komputer pengirim. Proses berikutnya adalah menentukan alamat hardware atau MAC address dari komputer tujuan. Jika komputer tersebut tidak mengetahui alamat tujuannya, maka harus dicari tahu dengan memanfaatkan atau berdasarkan alamat IP address komputer tujuan, maka komputer pengirim melakukan proses pencarian dengan menugaskan protokol ARP. Cara kerja protokol ARP untuk gambarannya bisa dilihat pada layar di sebelah kanan. Terdapat 3 PC dan juga ada 1 switch. Ini merupakan cara kerja dari protokol ARP. Untuk penjelasannya sendiri, langkah pertama yang dilakukan oleh protokol ARP adalah mengirimkan sebuah pesan yang sifatnya broadcast. Isi pesan broadcast ini adalah permintaan alamat MAC address atau alamat hardware dari berdasarkan IP address dari sebuah host. Pesan permintaan ini ditujukan kepada semua komputer atau host yang ada di LAN. Dalam pesan permintaan dari protokol ARP berisikan alamat MAC address dari pengirim, alamat IP address dari pengirim, alamat MAC address untuk broadcast address, dan juga IP address dari komputer tujuan. Ketika pesan ARP yang sifatnya broadcast itu sampai atau diterima oleh komputer tujuan, maka komputer tujuan akan membalas pesan tersebut dengan pesan balasan yang berisikan alamat MAC address yang sesuai dengan IP address yang diminta. Kemudian di sini ada 2 tipe ARP entry, di mana 2 tipe ini adalah tipe dinamik dan juga tipe statik. Untuk penjelasannya, tipe dinamik ini di-create secara otomatis ketika device mengirim broadcast request ARP ke jaringan lokal area network dan merupakan atau memiliki batas umur atau expired. Sedangkan untuk untuk tipe statik ini dientrikan secara manual berupa pasangan IP dan MAC address ke dalam ARP entry. Static ARP digunakan untuk mengurangi traffic broadcast ARP dalam jaringan LAN dan untuk alasan keamanan jaringan. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan praktikum menggunakan Cisco Packet Tracer. Bagaimana sih cara kerja dari ARP itu sendiri?
Nah, paket tracer ini adalah simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dalam pelatihan dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Program ini dibuat oleh Cisco System dan disediakan gratis untuk fakultas, siswa, dan alumni yang berpartisipasi di Cisco Networking Academy. Nah, berikut adalah video praktikum yang akan saya lakukan di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya buka terlebih dahulu software dari Cisco Packet Tracer. Teman-teman bisa mendownloadnya di link di description box, sudah saya sertakan. Yang pertama, saya pilih switch. Di sini saya menggunakan PT switch yang biasa. Kita drag di bagian sini, kemudian kita pilih 3 PC. Nah, untuk PC-nya kan sudah ada namanya PC 0, PC 1, dan PC 2. Ini kita ubah namanya menjadi PC 1, PC 2, dan PC 3. Nah, agar tidak terjadi duplikat nama, maka kita ubah namanya itu mulai dari yang belakang. Kita ubah namanya menjadi PC 3, kemudian PC 2, baru ke PC 1. Setelah itu, kita lanjutkan dengan memasang kabel di PC ke switch. Nah, kabelnya saya memilih kabel yang biasa ini, yang seperti petir berwarna orange. Kita drag, kemudian kita tarik dari PC ke switch-nya. Nah, seperti ini prosesnya. Kan ini masih berwarna orange. Kita tunggu sampai berwarna hijau. Jika dia berwarna hijau itu tandanya sudah aktif. Sembari kita menunggu, kita isikan terlebih dahulu alamat IP address-nya, yaitu 192.168.1.1. Kemudian kita enter. Di sini IP address dan MAC address-nya sudah terisi. Kemudian di PC kedua juga sama. Kita klik gambar PC, kita klik desktop, kemudian kita klik IP address. Kita isikan 192.168.1.2 untuk PC kedua, dan untuk PC ketiga kita isikan dengan 192.168.1.3. Kemudian kita enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik bagian simulator pojok kanan bawah. Selanjutnya, di sini kita kirimkan simple PDU. Kita ambil PDU gambar amplop yang ada di bagian atas. Kita drag dari PC 1 ke PC 3. Selanjutnya kita klik show all or none. Kita klik edit. Nah, kita pilih yang hanya ARP saja. Jika sudah seperti ini, kita klik next. Otomatis dari PC 1 akan terkirim pesannya ke switch. Kemudian kita klik next lagi. Dari switch dia akan ke broadcast ke PC 2 dan juga PC 3. Nah, di sini ada tanda PC 2 tidak menerima. Karena apa? Karena tadi kita tidak memanggilnya dengan simple PDU. Karena simple PDU-nya hanya kita tujukan ke PC 3. Nah, di sini karena PC 3 merasa dirinya menerima, maka dia terima dan dia kirimkan balik balasannya. Kita next saja untuk mengirim balik balasannya. Nah, sudah selesai terkirim balik PDU-nya atau alamat IP address-nya. Untuk mengecek apakah memang sudah terkirim atau memang sudah benar berjalan ARP kita ini, kita klik pada bagian command prompt, kita klikkan ARP -A. Nah, dia sudah terisi. Untuk di PC 1 ini IP address dari PC 3 dan MAC address-nya juga sudah terisi. Kemudian di PC 3 ini juga kita cek. Kita ceknya pada bagian desktop, kemudian command prompt. Nah, pada bagian command prompt kita isikan ARP -A. Nah, dia otomatis juga sudah terisi IP address dari si sumbernya tadi, yaitu PC 1. Nah, untuk PC 2 kita coba apakah dia memiliki IP address atau mendapatkan IP address kiriman. Jawabannya adalah tidak, karena memang tadi dia tidak terlibat dalam pengiriman IP address dan tidak menerima broadcastan tersebut. Sekian simulasi yang dapat saya tampilkan, semoga bermanfaat. See you on the next video.